Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kabar teman-teman semua? Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita pada hari ini adalah sistem hukum di Indonesia. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya, salah satunya mungkin ada yang bisa pimpin doa. Silakan, Nanda Mulyadi. Terima kasih, Pak. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Setuju kita buat kesepakatan? Setuju, Pak. Setuju. Dapat. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, maka terlebih dahulu Anda mengisi daftar hadir di Google Form ya. Jadi linknya ini sudah dikirimkan ya. Saya akan mengcopy ke dalam chat ini. Ya, silakan nanti diisi ya. Selanjutnya, karena kita masih dalam masa pandemi, maka jangan lupa ya menaati protokol kesehatan selama pandemi ini dengan menerapkan 5M. 5M ini adalah kita senantiasa memakai masker ya. Jangan sampai mengabaikan yang namanya masker. Berikutnya menjaga jarak, ya senantiasa sering-sering cuci tangan ya. Jika sudah beraktivitas, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Selanjutnya, kita akan mencoba mengaitkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Masih ya? Selanjutnya saya ingin bertanya, untuk jadi sekaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Pernah. Kebun binatang kan banyak hewan ya di sana ya. Iya. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang padahal banyak mungkin binatang buas di sana? Kenapa kita mesti berani ke sana? Di kebun binatang ada pagar ya. Ada Ya. Pak. Ada pagarnya, Pak. Iya, ada pagarnya sehingga kita berani melihat binatang yang ada di kebun binatang ya. Jadi ibaratnya ya pagar itu adalah hukum ya. Sehingga pagar itu melindungi kita dari serangan binatang yang ada di kebun binatang. Ya, seperti itulah. Ya, kira-kira ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka setelah melalui studi kasus, peserta didik dapat menganalisis makna hukum dengan baik dan benar. Peserta didik melalui penyelidikan dapat mengidentifikasi penggolongan hukum minimal 3. Ya, selanjutnya melalui kolaborasi kita akan melakukan tanya jawab peserta didik ya menyampaikan argumentasi dalam memecahkan masalah dengan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Ada yang bisa? Supaya kita bisa taat hukum, Pak. Iya, bagus. Supaya kita bisa taat hukum. Selanjutnya, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengamati gambar yang ada. Bisa kelihatan gambarnya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, gambar apa Nanda ini? Orang yang Apa yang ada Anda di lihat di lalu lintas. Orang lampu merah ini, Pak. lampu merah ya? Oke, ada zebra cross, ada pengendara. Ya, kira-kira menurut pengamatan Anda, apa proses apa yang terjadi ini? Iya, ada yang bisa Taat menyampaikan? hukum, Pak. Taat hukum. Iya. Iya, menaati Tertib berlalu aturan. lintas, Pak. Tertib berlalu lintas. Oke. Iya. Mengapa para pengendara ini berhenti? Ada yang mungkin bisa menyampaikan? Karena ada aturannya, Lampu merah ini, Pak. Pak. Ada aturannya. Aturannya seperti apa? Merah berhenti, kuning Ya, hati-hati. terus.
kuning hijau hati-hati, jalan. hijau berjalan. Ya, berarti itu adalah hukum ya. Sepakat kita itu menganggap bahwa itu adalah hukum lampu pengatur lalu lintas. Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat ya. Ya, tapi itu adalah hukum. Ya, itu adalah penerapan hukum yang ada di jalan raya. Oke. Baik, selanjutnya Ananda sekalian, kita akan bekerja berkolaborasi ya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini ya bisa Anda diskusikan melalui WhatsApp group ya. Ya, silakan nanti hasilnya dipresentasikan. Ya, sebelumnya ya kita membagi kelompok. Ya, kelompoknya ya kita akan membagi 3 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, hanya 3. Jadi kelompok pertama silakan kita menganalisis contoh kasus penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Ya. Kelompok 2 menganalisis contoh kasus penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ya. Kelompok 3 ya menganalisis contoh kasus penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Bisa. selanjutnya, ya kelompok yang telah dibentuk silakan bergabung. Ya, silakan bergabung memecahkan masalah yang ada. Ya, setelah itu kita akan presentasikan. Ya, saya beri waktu 5 menit. Silakan, ya, silakan mengerjakan, silakan berdiskusi mengenai masalah yang telah Bapak berikan tadi. Oke? Bisa dipaham ya? Siap, Pak. Oke, silakan. Ya. Baik, setelah kita berdiskusi, maka mungkin ada yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, saya persilakan satu. Ya, silakan, silakan. Saya kelompok 1, Pak. Ya, silakan Nanda Dharma, silakan. Ya, kira-kira apa Ya, baik. hasil diskusi Anda? Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, Pak. Saya mewakili kelompok 1 menganalisis kegiatan menganalisis kasus penerapan hukum yang ada di lingkungan sehari-hari, utamanya di lingkungan keluarga. Ya, jawaban kami yaitu untuk menerapkan hukum di lingkungan keluarga, yaitu harus menjaga nama baik orang tua dan keluarga, kemudian harus mematuhi aturan dan sopan santun yang berlaku di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan harus mendapatkan haknya. Jadi selain keluarga harus mengerjakan kewajibannya, keluarga juga harus mendapatkan haknya. Ya, saya kira itu Pak analisis kami untuk kelompok 1 di lingkungan keluarga. Oke, baik. Kita aplaus untuk kelompok 1 ya. Kita aplaus, berikan semangat kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, baik. Tadi dikatakan bahwa tadi analisis ya kasus penerapan hukum dalam kehidupan keluarga, menjaga kehormatan keluarga, ya itu juga salah satunya. Ya, baik sekali apa yang disampaikan tadi oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Ananda Dharma. Selanjutnya, kelompok 2 mungkin sudah bisa presentasikan, Nak. Silakan. Iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk analisis penerapan hukum di lingkungan sehari-hari dalam hal ini di lingkungan sekolah, yaitu memakai seragam sekolah yang rapi dan sopan sesuai dengan atribut sekolah yang ditentukan. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam upacara bendera. Kemudian yang ketiga adalah datang 15 menit sebelum bel, dan tentu saja yang terakhir adalah menjaga nama baik sekolah. Sekian Pak, Oke. terima kasih.
Terima kasih banyak Ananda ya. Oke, baik, kita close untuk kelompok 2. Ya. Ya, saya kira jawabannya hasil diskusinya bagus bahwa penerapan hukum dalam lingkungan sekolah ya salah satunya adalah menaati aturan sekolah. Ya. Itu. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ya, siapa yang wakili nak? Silakan. Ya, izin Bapak. Ya, Hasmulyati. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menganalisis contoh kasus penerapan hukum di lingkungan masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yaitu pertama, contohnya bagi tamu yang menginap atau 1 kali 24 jam diharap melapor kepada Ketua RT. Kemudian yang kedua, setiap hari Sabtu pagi, para warga harus turut serta dalam kerja bakti di lingkungan RW. Saya kira itu hasil diskusi kami, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, bagus sekali ya nak. Terima kasih banyak atas hasil diskusinya. Kita close juga untuk kelompok 3. Iya, apa yang dikatakan tadi disampaikan oleh Ananda Hasmulyati bahwa penerapan hukum di dalam lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, ya salah satunya jika kita mengunjungi sebuah tempat, maka kita mesti melapor diri, ya, 1 kali 24 jam. Ya, terus mungkin mengikuti kerja bakti. Oke, saya kira itu. Boleh ya, anak Dharma Pak? Silakan. Iya, silakan. Iya Pak, saya mau bertanya Pak untuk penampilan kelompok 3 barusan Pak. Iya, jadi silakan. kalau yang disampaikan oleh kelompok 3 barusan Pak, katanya kalau ada tamu harus melapor ketika bermalam atau sudah 2 kali 1 kali 24 jam ikut gotong royong. Tapi saya melihat fenomena yang ada di lingkungan kita saat ini Pak, itu tidak berlaku itu Pak aturan. Kadang saya punya tetangga, ya saya lihat menginap sampai 3 malam, itu tidak ada laporan ke Pak RT Pak, itu bagaimana itu Pak? Iya, hal-hal seperti ini Nanda harusnya kembali digalakkan, ditegakkan ya. Karena kita tidak tahu sekarang asalnya dari mana, latar belakangnya seperti apa. Jadi sebaiknya pemerintah terendah di bawah, katakanlah kepala dusun atau ketua RT, ya senantiasa menegakkan itu. Ya sebaiknya, karena dengan menegakkan aturan lapor diri 1 kali 24 jam, maka kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya kira itu tujuannya selama ini. Namun memang realita hari ini mungkin hal-hal demikian sudah diabaikan oleh pemerintah di bawah. Ya saya kira itu saran yang bagus, ya penyampaian yang bagus dari Ananda Dharma bahwa hal-hal demikian bisa kita galakkan kembali. Oke, mungkin begitu ya Ananda. Pak, teman saya katakan Pak, mau menanggapi Pak. Ananda Nyoman, silakan Nyoman. Terima kasih Pak. Boleh saya tambahkan Pak penjelasannya Pak? Boleh, silakan. Ya. Dari pertanyaan saudari saya Dharma tadi menanyakan masalah itu, ya ada tamu yang mungkin tidak dikenal menginap mungkin 2 hari atau 2 malam begitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah sebenarnya tugas dari kita sebenarnya dari masyarakat yang ada untuk membantu pemerintah begitu ya gitu ya. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang tidak dikenal, marilah kitalah yang melaporkan kepada pemerintah yang ada, karena kita tahu pemerintah yang ada di desa itu mungkin jumlahnya lebih sedikit, tentu saja lebih sedikit daripada masyarakat yang ada. Mungkin mereka tidak akan bisa memantau secara keseluruhan. Kitalah yang wajib itu membantu pemerintah. Mungkin itu Pak penambahan dari saya. Terima kasih Pak. Bagus sekali ya. Saya kira betul apa yang dikatakan Ananda Nyoman, bahwa jikalau kita mendapatkan kasus seperti yang disampaikan tadi Ananda Dharma, teman Anda, bahwa
wajib lapor harus, ya sebaiknya kalaupun pemerintah di bawah kurang memperhatikan, maka masyarakat berhak untuk menyampaikannya, ya demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat kita. Kalau begitu kita berikan aplaus untuk kita semua ya. Silakan kita aplaus dulu untuk Anda. Ya, saya ingin memberikan apresiasi ya dengan mengajak Anda semua untuk tepuk salut. Ya, silakan ikuti Bapak ya. Kalau saya mengatakan tepuk salut, maka kita melanjutkan salut, 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 salut. Ya, oke? Bisa dipaham? Bisa Pak, coba dulu Pak. Kita coba ya. Ya, salut untuk semua. Tepuk salut. Salut, 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 Salut. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, mudah-mudahan itu menambah semangat kita di dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, selanjutnya kita mencoba merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, setelah pelajari materi pembelajaran hari ini, perubahan sikap apa atau perilaku apa yang dapat kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyampaikan? Ya. Apa perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, Nak. Arman. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin setelah pelajaran hari ini kita bisa lebih teratur, lebih disiplin dan lebih taat hukum. Terima kasih Pak. Oke, iya. Setelah belajar mengenai hukum, maka kita sudah tahu hukum, ya, sudah taat hukum, sudah tahu perilaku-perilaku hukum yang mana yang selayaknya kita lakukan, yang mana tidak kita lakukan. Selanjutnya, kita mencoba menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Ya, Pak. Kalau ada yang ya silakan, Ananda Suniati, silakan. Kesimpulannya Pak, pada pembelajaran hari ini setelah mengerti hukum dan mengetahui perilaku taat hukum di lingkungan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, rumah, keluarga dan di masyarakat. Iya. Itu Pak. Baik. Oke, itu kesimpulan kita. Nah, ya, baik. Terima kasih, Nak ya. Terus yang bisa Bapak katakan bahwa hari ini kita mendapatkan bahwa kesimpulan bahwa hukum itu ibarat pagar. Oke ya? Ibarat pagar yang melindungi, yang kita jadikan aturan, yang kita akan jadikan kaidah. Ya, dengan menaati hukum berarti kita memagari diri kita. Oke? Saya kira itu yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri, maka ada salah satu di antara kita yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman, mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak ya. Setelah berdoa, maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Ya, dengan pembelajaran tetap mengenai hukum, kita melanjutkan pembelajaran kita kedua, yaitu apa tujuan hukum. Ya, saya kira itu yang Bapak bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.